Isu reshuffle Menteri Jokowi menyeruak terutama menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Indikasi wacana reshuffle terungkap karena alasan politis imbas deklarasi Anies sebagai Capres 2024. Bila mana hal ini benar-benar terjadi, eskalasi politik memanas karena Partai Nasdem menjadi oposisi. Sebagaimana panasnya hubungan SBY dan Megawati, maka akan terjadi head to head antara Surya Paloh dan Jokowi. Viral, wacana kocok ulang kabinet alias reshuffle kembali mengemuka menjelang pergantian tahun 2022 ke 2023. Salah satu partai yang diisukan bakal didepak dari kabinet Presiden Jokowi ialah Partai Nasdem. Oleh sebab itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini tidak lepas dari manuver Partai Nasdem terkait pencalonan Presiden 2024. Menurutnya, wacana evaluasi dua menteri Nasdem merupakan imbas dari deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Besutan Surya Paloh itu beberapa waktu lalu. Kemungkinan reshuffle kali ini basisnya politik. Saya melihat reshuffle kali ini adalah persoalan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan, kata Ujang Komarudin kepada Kompas.com, Senin 26 Desember 2022. Bila reshuffle dilakukan atas dasar politik, kata Ujang, faktor kinerja menteri tidak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tidak akan diganti. Sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi dia tidak memenuhi alasan politik untuk dicopot, posisi menteri tersebut akan aman. Menurut Ujang Komarudin, reshuffle kali ini murni karena alasan politis, buntut manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem yang kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi dianggap bermanuver karena mencalonkan Anies yang notabene dari kalangan kontra Jokowi. Apalagi Partai Nasdem berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Karena itu, Jokowi tentu tidak senang dengan kondisi tersebut. Ketidaksukaan Jokowi itu kelihatannya akan berbuntut pada reshuffle kabinet, ucap Ujang Komarudin. Sementara itu, Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Institute, Karyono Wibowo, menuturkan, jika Partai Nasdem terdepak, maka tidak menutup kemungkinan Surya Paloh sebagai Ketua Umum bakal memberikan perlawanan dengan memposisikan Partai Nasdem sebagai oposisi bersama dua partai lain, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tentu saja, Nasdem akan berubah menjadi partai oposisi terhadap pemerintah, kata Karyono saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol, Senin 26 Desember. Menurutnya, dengan menjadi oposisi pemerintah, Partai Nasdem akan mengalami sejumlah cobaan, terutama akan semakin terlihat ketika telah menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai capres mendatang. Nasdem akan mengalami turbulensi politik. Jika itu terjadi, perlu dikaji apakah akan menaikkan elektabilitas Nasdem. Tapi faktanya, pasca deklarasi Anies justru di internal Nasdem terjadi turbulensi meskipun Surya Paloh berusaha untuk mengendalikan perbedaan pandangan politik yang terjadi di internal, katanya. Ia juga menambahkan posisi Partai Nasdem serba salah pasca mengumumkan Anies Baswedan menjadi calon presiden pilihannya. Posisi Nasdem bagai buah si malakama pasca deklarasi Anies sebagai capres justru berdampak buruk. Sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Nasdem menurun, tidak berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Anies, ucapnya. Meskipun hasil survei itu banyak dibantah,
Salah satunya oleh akademisi Musni Omar. Dia mengatakan, kalau lihat fenomena sosial saat Anies capres Nasdem ke berbagai daerah yang dihadiri lautan manusia, mustahil tidak berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas Nasdem. Saya lebih percaya fenomena sosial ketimbang hasil survei yang menurut Profesor Mahfud MD bisa dibeli. Tuturnya di akun Twitter pribadinya, dikutip 19 Desember. Tidak hanya itu, keberanian Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan mereka dukung jadi sorotan hangat menuju pemilu 2024. Imbas manuver tajam ini, kencang dikabarkan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi memanas. Hal tersebut bisa terlihat dari sinyal yang Jokowi sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk tidak mengucapkan selamat HUT ke Nasdem sampai saat ini. Oleh sebab itu, bila mana reshuffle benar-benar terjadi, konflik keduanya pun akan digadang-gadang menjadi pertarungan sengit layaknya Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ex-elit Partai Nasdem Zulfan Lindan bahkan berani menyebut bahwa Surya Paloh dan Jokowi bisa lebih parah lagi. Sebenarnya orang Indonesia gampang melupakan perbedaan, tetapi kalau perbedaan itu ditambah dengan hal-hal lain yang justru mempertebal perbedaan itu, bisa jadi lebih parah dari hubungan SBY dan Megawati, ujar Zulfan di diskusi kanal YouTube Total Politik, dikutip Minggu 25 Desember. Tentunya bukan tanpa alasan Zulfan Lindan mengatakan akan lebih parah dibandingkan Megawati versus SBY. Zulfan menilai Megawati versus SBY diawali bukan pada persoalan mendasar terkait perbedaan politik, tapi kepentingan perasaan saat sidang istimewa beberapa tahun silam. Sedangkan apa yang terjadi pada Surya Paloh dan Jokowi diawali dengan soal politik yang sangat kental. Kental sekali nuansa politiknya. Ini sudah perbedaan prinsip jelasnya. Lebih detail, Zulfan mengungkit soal Surya Paloh yang memilih Anies, yang mana dipresentasikan sebagai kelompok Islam, sedangkan Jokowi jauh dari kesan tersebut. Zulfan juga melihat konflik ini jika tidak ada perubahan akan menjadi panjang. Ini kan soal personifikasi. Anies dipersonifikasikan representasi kelompok kanan, sehingga Pak Jokowi tak setuju dengan pola itu. Makanya kalau kita lihat pertarungan ini akan panjang, ujarnya. Bukan hanya soal Jokowi, tapi soal Anies dan Pak Surya juga lain. Pak Surya ini kan bukan kiri, bukan kanan, dan bukan tengah. Dia memanfaatkan situasi saja, tambahnya.